Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Selain tadi para jamaah yang sudah mengajukan pertanyaan, nah kami juga tampung nih sejumlah pertanyaan sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1. Ada 3 yang sudah kami seleksi di sini. Yang pertama atas nama Neneng Apriliani yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Fauzan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, gimana hukumnya sedekah subuh saya pinjam dulu? Jadi ini saya mau bertanya, gimana hukumnya bersedekah subuh saya pinjam dulu, ada kepentingan urusan anak, tapi saya sedekahin lagi kalau sudah ada uangnya. Hukumnya bagaimana ini Ustadz? Jadi ngutang dulu ini sedekah subuhnya. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berbicara sedekah subuh, ya, ini fadilahnya sangat luar biasa. Sebelum nanti menjawab pertanyaan, dalam hadis Nabi menyampaikan bahwasanya ketika seseorang itu bersedekah, ya, yanzilani malakani fayaqulu ahaduhuma, jadi ketika subuh itu ma min yaumin yusbihul ibad illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, ketika orang bersedekah di pagi hari ada 2 malaikat yang mendoakan, satu mendoakan kebaikan, satu mendoakan keburukan bagi orang yang tidak mau bersedekah. Apa doanya? Yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah gantilah orang yang bersedekah dan menyedekahkan hartanya. Inilah yang mungkin kita kenal dengan tren sedekah subuh, ya, karena malaikat akan mendoakan, Bu, di pagi hari bagi orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Tapi ketika dia hari-harinya sudah enggan untuk bersedekah, ada yang meminta bantuan dia pelit, doa malaikat yang lain adalah mendoakan keburukan. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah binasakanlah orang yang kikir dan enggan memberikan bantuan. Bagaimana kalau konteksnya tadi dia meminjam dulu gitu, ya. Nah, selama memang dia memang memiliki niat yang kuat, dalam artian dalam kemampuan pun dia juga mampu untuk membayarnya, sebenarnya kalau ada keduanya itu antarodin, ya, saling ridho. Karena kan prinsip Al-Quran begini Bapak Ibu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Sehingga ketika memang orang yang meminta pinjaman ini kita bisa percaya dan memang dia itu mampu sebenarnya untuk bersedekah, cuman tadi kan keselang urusan begitu Ustaz Sofyan, ya. Tapi iya ada keperluan, maka insya Allah diperbolehkan selama keduanya ridho dan selama setelah itu menggantikan dari apa yang sudah dikeluarkan. Yang terpenting jangan sampai dia sudah hutang tapi itu hanya sekedar jadi alasan, ya Bu, ya. Pas minjem manis banget kata-katanya, engkau bagaikan malaikat penyelamat hidupku. Pas giliran ditagih berubah kata-katanya, engkau bagaikan malaikat pencabut nyawa, katanya. Wah, ini yang tidak boleh, Bu, ya. Ini kadang kalau udah ini malah jadi alasan galakan yang utang daripada yang nagih. Wah, ini yang bahaya, ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu, tapi insya Allah selama itu untuk kebaikan, keduanya saling ridho, amanah, dan langsung untuk menggantikan uangnya, insya Allah mudah-mudahan dua-duanya pun dapat pahala dari Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Terima alamin. kasih Ustadz Fauzan atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan berikutnya di Instagram kami atas nama Derana. Assalamualaikum Ustadz, ini jawaban untuk Ustadz Arif. Bagaimana tipsnya agar kita bisa konsisten atau istiqomah Ustadz bersedekah setiap hari meskipun nominalnya kecil? Apakah keutamaannya sama dengan orang yang bersedekah besar tapi jarang? Silakan Ustadz Arif. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi Allah sangat mencintai orang yang melakukan sesuatu dengan sangat rutin, meskipun sedikit. Jadi Allah cinta kepada orang yang melakukan satu amal kebajikan secara rutin, meskipun sedikit. Tapi kalau besar ya lebih bagus lagi. Ya, karena Allah tadi seperti disampaikan oleh Ustadz Fauzan, dan Ustadz Fauzan disampaikan, sesungguhnya kita ini kan tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Kalau kita renungkan baik-baik, kita ini hanya punya niat. Rezeki juga Allah yang datangkan. Memangnya kita bisa datangkan manggil-manggil rezeki Bapak Ibu? Tidak bisa. Rezeki itu datang sendiri. Kita tinggal salurkan. Nah, tinggal barokah itu seperti air minuman yang siap dituang Bapak Ibu.
Jadi tinggal kita yang memilih wadahnya apa. Saya kadang-kadang sampaikan, hidup itu pilihan, Bu, Pak. Pilihan. Ada orang yang memang dia memburu harta dan dia siap hidup rekoso kalau orang Jawa. Tapi dia tidak peduli urusan masjid. Masjidnya mau maju, mau mundur, mau bangkit, mau roboh, dia tidak peduli. Tapi ada orang yang hidupnya, ya dia sederhana, dia bisa ke masjid, dia bisa urus TPA, dia bisa urus zakat. Semua hidupnya dipenuhi oleh Allah. Apa yang namanya kebutuhan. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Banyak duit, rekoso, sibuk. Sampai ke masjid tidak bisa. Yang satu hidup sederhana. Bisa sholat, bisa ngurus masjid. Semua kebutuhan dicukupi oleh Allah. Kalau yang ini turah-turah Bapak Ibu, lebih-lebih. Bapak Ibu pilih mana? Nah itu yang bisa istiqomah. Ya, nah, kalau istiqomah itu memang Allah mancing-mancing. Allah suka mancing-mancing. Kadang diberi lapang, kadang diberi sempit. Nah tinggal kita apa yang Allah berikan ya sudah. Sesuai dengan apa yang Allah berikan itu semaksimal kesanggupan kita insya Allah istiqomah. Terima kasih Ustaz Sufyan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Arif atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Muhammad Zulfikar yang akan dijawab oleh Ustaz Fauzi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya Muhammad Hibadur Rahman Zulfikar. Izin bertanya Ustaz, Islam mengajarkan kepada umatnya agar rajin bersedekah. Bagaimana cara bersedekah namun kita tidak memiliki barang atau harta yang disedekahkan? Sekian dan terima kasih. Ini pas banget untuk Fauzi karena tadi menyampaikan ketika kita bersedekah harus punya begitu ya. Padahal Ustaz. Baik. Ya saya tadi menyampaikan bahwa faqidu syai la yu'ti. Gak punya sesuatu maka kita gak bisa memberi. Pertanyaan ini juga pernah disampaikan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ketika itu pertanyaan yang sama disampaikannya Rasulullah. Kami ini para mustad'afin. Saya enggak punya sesuatu yang bisa diberi kepada saudara-saudara kami. Bahkan mungkin kalau ada program berbagi, sharing segala macam itu selalu saya terus. Kan gitu ya. Nah, kemudian coba ya Rasulullah, berikanlah kepada kami sesuatu yang kami bisa mengalahkan amal-amal orang yang punya itu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, wahai fulan, saya mau kasih sebuah amalan, dengan amalan ini, amalanmu ini sama dengan orang-orang yang bersedekah. Mau Bu, kasih tahu Bu? Amalan yang ringan tapi sama dengan sedekah mau? Amalannya itu membiasakan, mendawamkan, sering membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau pergi ke Mekah, jangan lupa beli tasbih yang ada apa namanya? Digitalnya. Digital. Biar kita bisa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bahagia orang ini. Ya Rasulullah, kami sudah mendawamkan setiap hari. Saya makin yakin bisa mengalahkan amalan orang kaya itu. Ternyata setelah diamalkan beberapa hari, beberapa saat, ternyata orang kaya itu Pak, juga ngebaca. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Waduh, gawat ini. Amalan kita diambil lagi sama orang kaya. Kemudian orang ini kemudian komplain sama Rasulullah, ya Rasulullah, rahasia yang dikasih sama Rasulullah ternyata diambil juga sama orang-orang yang punya tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, sedekah ini tidak harus bentuknya duit. Sedekah itu bisa dengan kita senyum. Sedekah itu bisa ngambil duri yang ada di jalanan. Tetapi ketika kemudian orang ini bertanya sama Rasul, ya Allah Rasulullah, diambil semua sama orang kaya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Maka inilah karunia yang dikasih oleh Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Saya mau tanya, kalau suruh milih Bapak Ibu, kata Ustadz Arif kan hidup ini pilihan. Milih orang kaya, jadi orang kaya apa orang miskin? Milih orang yang bisa memberi apa diberi?
Semuanya pilihan masing-masing. Semuanya juga bisa dengan pilihan-pilihan amalannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang qawi yang bersedekahnya banyak miliaran triliunan tapi ikhlas. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Fauzi. Tadi dikatakan sedekah yang termurah adalah sedekah senyum. Tapi asalkan jangan senyum-senyum sendiri di tengah jalan ya. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Jangan kemana-mana, nanti Ustadz Fauzi juga akan kembali memberikan tausiah. Tetaplah bersama kami. Bapak Ibu sekalian, jangan kemana-mana. Setelah ini saya juga akan menyampaikan keutamaan sedekah selanjutnya. Tetap di sini di Damai Indonesiaku, Jelajah Solo.